Oke, ya kita lanjutkan ya untuk melanjutkan tadi tentang naratif. Kalian ada ini untuk menjodohkan ya, menjodohkan ya, belum saya tampilkan dulu ya. Nah, nih ya, menjodohkan. Coba match the words in column A with the synonym in column B. Right. Number one, beautiful. Kira-kira sinonimnya apa? Love, pretty, little, clever, atau name? Oke, ya, pretty. Ya. Intelligent. Number two, intelligent. Okay. Love, pretty, little, clever, name. Good. Ya, clever. Like. Ya. Like. Ya, like. Number three, like. Love, pretty, little, clever, name. Ya, love. Good. Thank you. Small. Little langsung ya. Called, name, tinggal satu. Good. Thank you. Ya, love. Next. Ya. Right. Kita lihat ya perpindahannya. Oke. Iya, betul sekali yang kalian pikirkan tadi ya. Oke, good. Thank you. Nah, everybody, naratif itu adalah sebuah genre. Naratif adalah sebuah jenis teks ya, di mana tujuannya adalah to entertain or to amuse the readers. Untuk amuse, entertain, untuk menghibur ya. Jadi kalau membaca naratif itu menghibur ya. Contohnya adalah naratif adalah novel, ada cerpen, ada juga film, ada juga sinetron itu yang suka ditonton oleh bapakmu ibumu itu, dan apa, drakor ya, drama Korea itu ya, itu adalah naratif ya, drama Korea ya, drama Korea yang suka kalian ya, kalau bapak ibu kalian itu sinetron itu ya. Ya, oke, itu naratif. Mengapa naratif? To entertain, untuk menghibur, untuk hiburan ya, hiburan kan itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah contoh ciri-ciri dari teks naratif itu adalah ada beberapa ciri. Yang pertama adalah specific participants ya, artinya adalah tokoh-tokoh ceritanya jelas tertentu ya. Specific participants ada Anita, mungkin ada tadi Papa Bear, Mama Bear, ada Baby Bear, kemudian ada lagi Goldilocks, ada lagi her mother ya. Itu adalah apa yang namanya specific participants, artinya tokoh dalam cerita itu jelas dan tertentu ya. Kemudian yang kedua, use action verbs ya, use menggunakan action verbs. Kata kerjanya adalah kata kerja yang dapat dilihat, dapat diamati. Kata kerjanya dapat dilihat, dapat diamati, dapat misalkan memetik mangga ya, memetik pig ya kan, right, memetik mangga ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah use linking and mental verbs, menggunakan linking verbs itu ada was, ada were, ada mental verbs. Ada contohnya berpikir, think, merasa sedih. Itu adalah aktivitas mental ya, bukan aktivitas yang dapat dilihat. Sedih kan nggak bisa dilihat ya. Yang bisa dilihat adalah misalkan Goldilocks makan bubur gitu ya. Right. Oke, itu bisa dilihat. Tetapi kalau Goldilocks merasa bingung, itu kan bisa dilihat. Itu namanya mental verbs ya. Oke, good. Thank you. Next adalah use time conjunction. Use past tense ya, menggunakan past tense. Nah, past tense ini apa? Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang past tense. Right? Termasuk adalah time conjunction dan past tense itu. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, good. Thank you. Now, once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, clever, but she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. Tadi cerita itu ya.
Right. Ini yang disebut sebagai spesifik partisipan. Artinya tokohnya tertentu, pasti. Cinderella. Ya bukan Cinderlaras. Ya. Right. Kalau Cinderlaras ya bukan Cinderella, itu kan. Right. Bukan kancil, bukan buaya. Oke, bukan malin kundang, tapi Cinderella. Oke, yang kedua, inilah action verbs. Tinggalnya di mana? Kan? Orang tinggalnya di mana? Tinggalnya di Petir, tinggalnya di Cupaklo, tinggalnya di Pajerukan, tinggalnya di Sukareja Kidul. Itu adalah action verbs keton, ya. Right. Kemudian berikutnya adalah where. Ini namanya linking verbs, ya. Linking verbs. Dan linking verbs ini menunjukkan past tense. Oke, makanya ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Link verbs berupa past tense, ya. Oke, itu lebih jauh lagi. They hated Cinderella very much. Oke, fortunately she met a prince. He fell in love with her. Right? Then Cinderella became a princess. Oke, good. Thank you. Look, ada kata hated. Ya, hated adalah mental verbs. Hate, membenci adalah mental verbs. Kata kerja mental yang tidak terlihat, bukan kata kerja yang action. Kalau action itu terlihat, kalau mental verbs itu tidak terlihat. Apa kamu benci itu terus terlihat kan enggak? Ya kan? Aku benci Pak kalau lihat kodok misalkan, lihat ular itu kan. Kalau kamu nggak sedang lihat ular kan kita juga nggak bisa tahu kamu itu benci apa tidak, gitu kan? Oke, good, thank you. Berikutnya adalah action verbs, met, bertemu. Oke, contohnya adalah Anita met Bella. Maka Anita ketemu Bella. Kelihatan Anita sedang bertemu dengan Bella. Action verbs. Right. Oke, itu adalah ciri-cirinya. Kemudian sekarang susunannya bahasanya teks naratif itu pasti diawali dengan orientation. Di situ orientation itu memperkenalkan siapa aja tokoh ceritanya, tempatnya di mana, inti kejadiannya seperti apa, gitu ya. Right. Kemudian, ini kalau yang lebih tinggi, tapi kamu nggak usah sampai evaluation, kamu complication, kemudian terjadi complication atau permasalahan. Bisanya cerita itu menarik karena permasalahan. Bisanya drama Korea itu menarik, drakor menarik karena ada pertikaian di situ, ya kan? Contohnya yang cowok berselingkuh gitu kan ada pertikaian di situ, ya kan? Right. Kemudian contoh lagi sinetron, di mana bapak ibumu yang suka sekali tuh nggak mau ketinggalan sinetron, itu pasti ada komplikasi. Kalau nggak ada komplikasi nggak menarik, tapi ada komplikasi itu yang menarik. Oke, ternyata ibu tirinya menjual semua warisan, itu kan terjadi complication, gitu ya. Itu yang menjadikan menarik di situ. Oke, berikutnya setelah complication adalah resolution. Pemecahan masalahnya seperti apa? Oh, pemecahan masalahnya ternyata semua warisannya dikembalikan, gitu kan. Maka cerita itu bubar. Nah, hebatnya drama Korea dengan hebatnya sinetron Indonesia itu adalah setelah complication nanti ada resolution, nanti complication lagi, ada masalah berikutnya lagi, nanti resolution, complication lagi. Makanya menjadi drama berseri atau menjadi sinetron sampai dengan jilid ke 999, gitu kan? Right. Yes, ini adalah cerita. Tapi cerita yang baik itu adalah complication resolution sampai ada complication terbesarnya dan ada resolution. Oke, good. Nah, tentang bedanya cerita pendek dengan novel atau dengan roman itu sudah ada pada pelajaran bahasa Indonesia ya, dengan guru bahasa Indonesia kamu. Oke, good. Bahasa Inggris nggak akan sedalam itu. Oke, good. Thank you. Nah, itu contohnya. Jadi kalau untuk SMP cukup orientation, complication, dan resolution. Oke, right. Itu adalah struktur dari sebuah naratif. Right. Tugas kalian sekarang. Yes. Tugas kalian adalah elaborate the story of Cinderella based on the pictures given. Saya kirimkan gambar melalui grup bahasa Inggris kelas kalian. Oke? Kemudian kamu bekerja dalam kelompok, silakan lah ya caranya gimana. Yang berdekatan boleh, dengan kelas lain juga boleh, ya. Dan kelas lain juga boleh. Right. Kemudian dengan teman dekat boleh, via WhatsApp atau via apapun boleh, silakan, atau ketemu juga boleh, silakan.
jadi kembangkan cerita tentang Cinderella based on the pictures given, ya, dengan gambar yang diberikan oleh Pak Guru. When discuss with your friends the outline of story, ya, cerita gambarnya seperti apa, outline-nya ya, garis besarnya. You can based on the flow of the pictures. Nanti menurut aliran bagaimana gambar itu mengalir ya, jadi kayak komik gini. Yang sebenarnya komik, coba belum ada ceritanya. Kamu buat ceritanya itu. Pay attention to the text organization and grammar in use. Ya, perhatikan ciri-ciri tadi, ciri-ciri dari teks naratif ya. Kalau kurang puas, YouTube ini di rewind lagi. Kemudian berikutnya revise your draft and ask the teacher if necessary. Nah, silakan direvisi, kemudian tanya gurumu kalau perlukan, kemudian kalau tidak langsung kumpulkan aja lewat grup kalian ya. Oke, good. Kumpulkannya bisa PDF atau bisa ditulis tangan dulu kemudian dipotret atau bisa langsung diketik di chat kalian. Yes, it's free. Nah, gambar-gambarnya bentuknya seperti ini. Gambar pertama seperti itu. Oke, gambar kedua seperti ini. Alright. Ya, gambar ketiga. Terakhir gambarnya seperti itu. Finally, ini kan? Alright. Oke, good. Thank you. Selamat mengerjakan. Berikut saya kirimkan file dari gambar ini di grup kelas kalian. Thank you for your attention. Selamat bekerja. Good luck for your success. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ya,